anak-anak Al-Islam kali ini akan belajar tentang rukun iman. Pelajaran 1. Rukun iman. Pengertian iman menurut bahasa yang berarti percaya. Menurut istilah, membenarkan dengan hati, menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengikrarkan dengan lisan kalimat syahadat, mengamalkan dengan anggota badan, mengamalkan dalam bentuk ibadah. Selanjutnya, mari kita mengenal rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang rukun iman. Kak Salman, udah mulai nih. Yuk. Tunggu kakak. Rukun iman yang pertama, hati yakin kepada Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang kedua, yakin kepada malaikat Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang keempat, yakin kepada Nabi Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang kelima, yakin dengan hari kiamat. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang keenam, yakin kepada takdir Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Oke, nah kalian sudah tahu kan lagu rukun iman, dihafalkan ya. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu tentang rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang berarti kita benar-benar percaya bahwa Allah itu ada. Kita benar-benar percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Percaya kepada Allah tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, melainkan juga dibuktikan dengan hati dan perbuatan. Contohnya, adanya manusia, adanya tumbuhan, adanya gunung, adanya laut, adanya alam, dan seisinya itu semua ciptaan Allah. Berikutnya, yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Berarti percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat tercipta dari nur yang berarti cahaya, memiliki akal pikiran dan tidak memiliki nafsu. Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata atau biasa disebut dengan gaib. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah.
Sebagai muslim, ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Berikut 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya membawa wahyu. Malaikat Mikail, membagi rizki. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat Mungkar, penjaga kubur. Malaikat Nakir, penanya kubur. Malaikat Raqib, pencatat amal baik. Malaikat Atid, pencatat amal buruk. Malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Berikut Ustazah ada video lagi tentang 10 malaikat Allah. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2 Mikail memberi rezeki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Semua sudah tahu kan 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Oke, selanjutnya kita bahas iman kepada kitab Allah. Yang berarti kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi. Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Semua kitab Allah berisi petunjuk bagi manusia. Berikut ini keempat kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Yang berarti kita percaya adanya Nabi dan Rasul sebagai pembawa ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus membenarkan ajaran Nabi dan Rasul, karena banyak ajaran para Nabi terdahulu yang tidak bisa lagi digunakan di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Berikut nama-nama Nabi dan Rasul. Yuk, agar kalian cepat bisa menghafalnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi umat Islam. 25 nabi itu utusan Allah. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat, yang berarti kita percaya bahwa kiamat itu ada dan benar-benar terjadi. Ketika kiamat terjadi, dunia akan hancur, semua manusia akan mati.
Kemudian Allah akan membangkitkan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama di dunia. Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa kiamat pasti tiba dan hari terakhirnya dunia pasti akan datang. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar, yang berarti kita mempercayai tentang qada dan qadar Allah. Kita percaya akan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Manusia memiliki takdir yang berbeda-beda. Hidup dan mati manusia merupakan takdir dari Allah. Kita wajib percaya itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran 1 rukun iman yang pertama, alam dan seisinya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Semua kitab-kitab Allah berisi petunjuk untuk umat manusia. Hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Kita harus percaya adanya takdir, qada dan qadar. Selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.